Soal nomor 7 OSNK Kimia 2023. Kita baca dulu soalnya. Gas I2 dan Br2 dibiarkan bereaksi dalam reaktor bervolume tetap 1 liter. Membentuk gas IBR sesuai reaksi berikut. Ini reaksinya ya. Jika direaksikan 76,2 gram I2 dengan 48 gram Br2 dan diketahui Kp reaksi tersebut adalah 1,2 kali 10 pangkat 2 pada 127 derajat Celcius, pernyataan yang tidak benar saat reaksi mencapai kesetimbangan adalah, nah kalau diminta mencari mana pernyataan yang tidak benar, berarti kita harus menghitung masing-masing zat jumlahnya ya, entah itu tekanan parsial ataupun konsentrasinya, ketika keadaan setimbang. Nah, sementara di soal ini diketahuinya adalah keadaan mula-mula. Kita mulai saja analisanya dengan apa yang diketahui di soal, yaitu keadaan mula-mula. Di sini kita punya I2, diketahui masanya adalah 76,2 gram. Kemudian MR bisa kita hitung, MR-nya berarti 2 kali AR-nya I. ARI kalau di tabel periodik kita bisa dapat 127. Jadi MR I2 adalah 254. Nah, menggunakan kedua data ini, W dan MR, maka kita bisa menemukan mol I2 mula-mula dengan cara W dibagi MR. W-nya 76,2, MR-nya 254. Ini akan ketemu sebesar 0,3 mol. Nah, selain I2, di kondisi mula-mula kita juga punya datanya Br2, di mana masanya di sini adalah 48 gram. MR-nya bisa kita hitung juga 2 kali AR-nya BR. AR-BR itu di tabel periodik akan ketemu 80, maka MR dari BR2 itu 160. Nah, sama dengan I2 kita bisa hitung mol BR2 mula-mula. W per MR. W-nya 48, MR-nya 160, maka ini akan ketemu 0,3 mol juga. Wah, ternyata sama ya jumlah mol mula-mula I2 dan BR2-nya. Selanjutnya, untuk kita bisa tahu jumlahnya I2, Br2, dan IBR pada kondisi kesetimbangan, kita masukkan nilai mula-mula ini ke dalam skema reaksi. Di sini kita punya I2, kita buat dulu ya reaksinya ya. Br2 berkesetimbangan menjadi 2 IBR. Mula-mula bereaksi sisa. Karena di sini mula-mulanya hanya ada gas I2 dan Br2 ya di soal ini, maka IBR-nya mula-mula adalah 0. Kalau I2 ini mula-mula 0,3, Br2 juga sama 0,3. Kita misalkan saja yang bereaksi, kita kan nggak tahu yang bereaksi berapa ya, kita misalkan A gitu aja. I2 berkurang sebanyak A, maka Br2 juga akan berkurang sebanyak A juga. Kemudian IBR-nya ini akan bertambah karena dia produk ya, bertambah sebesar 2A. Nah, kenapa 2A? Karena di sini koefisien IBR itu 2, sementara koefisien I2 1. Jadi IBR yang dihasilkan akan menjadi 2 kali lipat dibandingkan I2. Kalau I2 berkurang A, IBR akan bertambah 2 kali A atau 2A. Nah, tinggal kita hitung pada kondisi S atau sisa atau setimbang ya. 0,3 kurangi A, ini adalah mol I2 pada kondisi kesetimbangan. Kalau untuk Br2 sama juga 0,3 dikurangi A. Untuk IBR 0 ditambah 2A, berarti 2A. Nah, untuk menghitung A ini, kita akan menggunakan data Kp ya. Kalau berdasarkan persamaan reaksi ini, Kp bisa kita tuliskan sebagai tekanan parsial IBR pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena koefisiennya 2. Dibagi tekanan parsial I2 dikali tekanan parsial Br2. Nah, untuk tekanan parsial I2 dan Br2 ini masing-masing pangkat 1. Kenapa? Karena koefisien I2 1, koefisiennya Br2 juga 1, gitu ya. Nah, sekarang masalahnya di sini yang warna merah ini adalah mol ya, bukan tekanan parsial. Maka dari itu kita harus cari dulu tekanan parsial masing-masing zat I2, Br2, dan IBR. Nah, untuk yang I2 ini tekanan parsialnya kan kita asumsikan gas ideal ya. Berarti kalau gas ideal itu berlaku seperti ini. Persis ini saja ya. P itu sama dengan mol kali RT per V. Nah,
Untuk I2 molnya kan 0,3 min A. 0,3 min A. R adalah 0,082. T-nya itu adalah 127 ini. Kalau kita jadikan Kelvin ini akan jadi 273 ditambah 127, 400 Kelvin ya. Sama aja 400 Kelvin. Kita masukkan di sini 400 per volumenya di sini sudah tahu ya, 1. Nah, berarti untuk PI2 kita bisa hitung ini sebesar 22,8 kali 0,3 min A. Ini tekanan parsialnya I2. Nah, karena molnya BR2 itu sama dengan I2, maka PBR2 ini juga otomatis nanti 32,8 kali 0,3 min A. Gitu ya. Nah, ini yang agak beda itu adalah yang IBR. Kita tuliskan di sini aja. Itu yang IBR berarti PIBR ini sama aja 2A dikali 0,082 kali 400 per 1. Hasilnya adalah 65,6A. Oke, kita tandai dulu ya, masing-masing PIBR segini masih dalam A, PBR2 segini, terus PI2 segini. Tinggal kita masukkan ke dalam KP ya. Dari soal kan KP diketahui 1,2 kali 10 pangkat 2. Ini sama aja 120. Kemudian PIBR kita dapat 65,6A kuadrat per di sini I2-nya adalah 32,8 kali 0,3 min A dikali yang BR2 sama 32,8 dikali 0,3 min A. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nilai A, itu akan ketemu sebesar 0,254. Ini baru nilai A-nya ya. Nah, berarti kalau nilai A ketemu, kita bisa cari nih mol masing-masing zat. Molnya I2, BR2, dan IBR pada kondisi kesetimbangan. Nah, maka dari itu kita analisa sekarang di kondisi kesetimbangan ya. Keadaan setimbang. Di sini kita udah dapat nilai A-nya. A adalah 0,254. Karena kita udah dapat A-nya 0,254, maka kita bisa hitung molnya I2 itu kan sama saja 0,3 min A. Molnya BR2 pun sama juga 0,3 min A. Ini tinggal kita masukkan A-nya 0,3 min A-nya 0,254. Sama untuk BR2 ya. Ini ketemunya sebesar 0,046 mol. 0,046 mol juga untuk yang BR2. Untuk molnya IBR berarti kan 2 kali A, tinggal kita masukkan saja 2 dikali 0,254. Ini hasilnya adalah 0,508 mol. Nah, dari sini kita bisa hitung, ini kan di pilihan jawaban ini nggak ada mol ya, adanya tekanan parsial sama konsentrasi. Kita bisa hitung konsentrasinya untuk I2 berarti adalah mol dibagi volume. Di sini volumenya 1 liter ya, udah berarti molnya 0,046 per 1, jadinya 0,046 molar. Cara yang sama bisa kita pakai untuk BR2 dan juga IBR. Mol dibagi volume. Karena volumenya 1 ya, semuanya adalah sama ya nilainya, konsentrasi dengan mol ternyata. Oke, konsentrasi sudah semua. Sekarang lanjut untuk tekanan parsial. Nah, kalau ini dari yang warna biru yang sudah kita lingkari ini, kita sudah dapat sebenarnya ya persamaannya ya. Untuk PI2 itu sama saja 32,8 dikali 0,3 min A. Ini kan A-nya 0,254. Berarti ini nanti akan ketemu sebesar 1,509 ATM. Berarti untuk BR2-nya juga sama ya, 1,509 ATM. Kemudian untuk PIBR ini adalah 65,6 dikali A. A-nya kan 0,254. Ya udah berarti 65,6 dikali 0,254. Hasilnya adalah 16,66 ATM. Nah, sekarang di sini ternyata ada
tekanan total nih ya. Ini kalau kita gabungkan, kita jumlahkan, berarti kita ketemu tekanan totalnya adalah 16,66 tambah 1,509 tambah 1,509. Hasilnya tekanan totalnya adalah 19,68 atm. Nah, dari sini tinggal kita periksa ya. Untuk yang A dulu. Tekanan parsial I2 1,51. Kalau kita dapatnya 1,509. Nah, ini samalah ya, kalau di buletin ini jadinya 1,51 atm juga. Berarti yang A ini benar. Yang B, konsentrasi IBR 0,508. Apakah sama? Konsentrasi IBR 0,508 ini sama ya, berarti yang B benar. Yang C sekarang, konsentrasi BR2 0,254. BR2, konsentrasi BR2 ini kalau dari perhitungan kita 0,046 ya. Yang di sini 0,254. Nah, beda nih. Bukan, harusnya kan 0,046. Berarti yang C ini adalah pernyataan yang salah. Ya sudah, jawabannya adalah yang C. Oke, gitu aja untuk soal nomor 7 ya. Thank you sudah menonton. Dah.